Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Senapelan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena saya agak terlambat, karena saya mengisi acara memahami bahasa Al-Quran tadi di Masjid Jalan Sumatera. Jadi proses menuju ke sini adalah beberapa menit. Tapi meskipun agak terlambat, saya yakin Bapak Ibu bersedia memaafkan saya. Bersedia? Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tema kita tentang Maulid Nabi pada malam hari ini, ternyata umat Islam ni tak semua sependapat tentang Maulid Nabi. Ada di antara sebahagian kaum muslimin menganggap Maulid Nabi itu perbuatan bid'ah. Ada pula yang tak peduli sama sekali, mau bid'ah mau tak bid'ah, pokoknya dia tak datang Maulid Nabi. Tapi ada di antara sekian banyak kaum muslimin itu yang peduli dengan Maulid Nabi. Maka hadirlah kita di Masjid Senapelan ini untuk mengadakan acara Maulid Nabi. Cuma ketika dihadapkan kepada orang yang memahami, katanya Maulid Nabi itu bid'ah, katanya Maulid Nabi itu tak pernah diajarkan oleh Nabi. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Jadi sekarang ini di akhir zaman ini kita jadi sibuk membahas dalil. Mengapa kita buat Maulid Nabi? Zaman dulu kita buat Maulid Nabi langsung to the point. Apa yang harus kita sampaikan tentang Maulid Nabi, bagaimana menjadikan Nabi sebagai teladan, bagaimana akhlak Nabi, langsung to the point. Hari ini kita dihadapkan kepada pemahaman ada tidak dasarnya Maulid Nabi. Jadi para ustaz pun harus juga menyampaikan dasar itu supaya umat ini tak bingung dibuatnya. Maka di antara penjelasan tentang boleh tidak diadakan Maulid Nabi, satu, surah Ibrahim ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apakah Allah tu punya hari? Oh, kalau hari Senin hari Allah, hari Selasa hari malaikat, hari Rabu hari jin. Apakah begitu maknanya? Maka penjelasan hari-hari Allah ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham kita dengan Al-Qur'an, lihat tafsir. Dan tafsir itu ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu kalau ada ayat bisa dijelaskan oleh ayat yang lain. Kalau tak ada ayat lain yang menjelaskannya, dijelaskan oleh hadis Nabi. Dan memang Nabi itu tujuan dia diutus adalah untuk menjelaskan isi Quran. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju tak setuju? Harus setuju. Karena ini Allah yang berfirman. Kata Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini litubayyina linnas, untuk engkau jelaskan wahai Muhammad kepada manusia. Wahai Muhammad, Quran yang kami turunkan kepada engkau ini supaya engkau jelaskan isinya kepada manusia. Lalu Nabi menjelaskan surah Ibrahim ayat 5 itu, yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan ni'amillah, nikmat-nikmat Allah. Di antara sekian banyak nikmat Allah adalah terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah itu terlahirnya Nabi ke muka bumi, maka wajarlah kita memperingati Maulid Nabi. Itu disebutkan oleh ulama besar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Fatwa Ulama Al-Azhar. Jadi kalau ditanya mana dasarnya, ada dalam Quran. Cuma ada orang tak mau buat Maulid Nabi itu alasannya ada ndak Maulid dalam Quran. Mau dicarinya kata Maulid, ia tak akan jumpa. Tapi makna di balik teks ayat itu terkandung ada nikmat Allah yang besar, yaitu terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu dalil pertama. Yang kedua, hadis Nabi, wasu'ila an shaumi yaumil isnain. Nabi ditanya tentang puasanya hari Senin. Ya Rasulullah, mengapa puasa hari Senin? Kata Nabi, zaka yaum wulidtu, pada hari Senin tu aku dilahirkan. Wa bu'istu, pada hari Senin tu aku dibangkitkan. Wa unzalu alayya, pada hari Senin itu Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Nabi memperingati hari lahirnya setiap hari Senin. Jadi jangan katakan maulid tak ada. Nabi itu maulid setiap sepekan sekali. Lewat apa? Maulidnya lewat ibadah berpuasa. Jadi kalau mau maulid, setiap Senin kita maulid. Maulidnya itu maksudnya ibadah dalam bentuk puasa hari Senin. Tapi andaikan tak mampu, mungkin tak semua orang bisa melaksanakannya. Setahun sekali tak dapat juga. Makanya ulama yang memahami tentang bolehnya maulid Nabi itu, seperti misalnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika dia menjelaskan tentang hadis ketika Nabi datang ke Madinah, di situ ada orang Yahudi. Di Madinah tu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Khaybar. Nah, ketika sampai di perkampungan Khaybar, Rasulullah melihat ada orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura namanya. Orang kita menyebutnya Asyura. Sebetulnya ada hamzah di belakang, Asyura. Lalu kata Nabi, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Kenapa berpuasa? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari yang penuh sejarah. Kenapa berpuasa? Yaum najjallahu Musa min Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Maka kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bikum bi Musa. Kami lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita kenal kalau tanggal 10 Muharram kita berpuasa puasa Asyura. Karena itu sunnah Nabi. Nah, atas dasar ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ilmunya luar biasa itu, Bapak Ibu, kalau kita sebut Al-Hafiz, itu biasanya hafal Quran. Tapi kalau ulama hadis disebut Al-Hafiz, bukan sekedar Quran, disebut ulama hadis itu sebagai hafiz, dia hafal 300.000 hadis. Itulah yang disebut ulama hadis itu. Coba kita banding-bandingkan dengan hafalan hadis kita. Ulama yang disebut al-hafiz itu dia hafal 300.000 hadis. Lalu kita yang tak banyak hafal nih mudah betul menyebut maulid Nabi itu bid'ah. Padahal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini dalil boleh memperingati nikmat Allah sekali setahun. Berpuasa sekali setahun, tanggal 10 Muharram. Lalu apakah lebih besar nikmat diselamatkannya Nabi Musa daripada nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Ini dasarnya ulama memahami bahwa maulid Nabi itu ada dasarnya. Jadi kalau kita bahas terus menerus ini, cerita dalilnya tak selesai-selesai. Karena hari ini banyak orang menolak itu karena dia mau minta dalil. Cuma yang kita khawatirkan kalau cerita dalil kita, pesan apa yang mau kita sampaikan? Cerita dalil kita jadi malam ini. Ini kita mau maulid Nabi atau cerita dalil maulid Nabi? Tapi paling tidak pembahasan awal ini kita harus yakin bahwa maulid Nabi yang kita lakukan ini dijelaskan para ulama. Imam As-Suyuti menjelaskan boleh. Kemudian ulama-ulama besar mengatakan maulid Nabi itu bahagian dari wujud cinta kita kepada Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting untuk disampaikan pada maulid Nabi itu bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi itu yang mau kita tiru. Dan memang Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukankah hadis yang populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau dalam hadis lain islahal akhlak, salihal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita lihat akhlak kita seperti apa. Kita mau lihat akhlak kita kepada Allah lewat ibadah kita. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah sesuai tuntunan Rasulullah, atau kita masih harus terus memperbaiki? Di sinilah pentingnya kita mengadakan Maulid Nabi. Mungkin kita sudah beribadah, selama ini kita sudah beribadah, tapi apakah ibadah kita itu benar? Maka momentum Maulid Nabi ini menyadarkan kita, mengingatkan kita, kira-kira ibadah yang kita lakukan ini sudah sempurna atau masih perlu kita perbaiki. Saya tak akan menyampaikan detail sejak awal seluruh ibadah, tidak. Paling tidak ibadah yang paling penting, yang akan pertama kali dihisab di akhirat kelak, kata Nabi, adalah salat. Mari kita perhatikan di antara hal-hal yang perlu kita lakukan, yang kita perbaiki tentang ibadah salat kita. Nabi menyebutkan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang dihisab di akhirat kelak adalah salat. Lalu apakah salat kita sudah sempurna? Rupanya ketika kita salat di dunia ini sekarang salat wajib, di akhirat itu andaikan kita salat wajib, apakah kita bisa lolos langsung? Ternyata dicek nanti salat wajibnya. Andaikan salat wajibnya tidak khusyuk, andaikan salat wajibnya ada kurang bacaannya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya bermasalah, itu nanti tertunda, itu prosesnya dia tahan dulu, lalu ditanya oleh Allah kepada malaikat, unzuru ila tatawwu, lihat salat sunat hambaku itu, ada enggak salat sunatnya? Fa in wajaduhu kamilatan, kalau lengkap salat sunat, kalau ada salat sunatnya, kalau salat wajibnya itu lengkap sempurna, lolos dia. Tapi kalau salat wajibnya bermasalah, kata Allah, coba lihat salat sunatnya, ada enggak salat sunatnya? Ketika dilihat ada salat sunatnya, barulah bisa diproses. Apa prosesnya? Fatukammalu min tatawwu'ihi, maka salat wajib yang kurang-kurang tadi, bukan kurang karena tak salat. Kalau kurang karena tak salat harus diganti, diqadha, harus dilaksanakan, itu hutang kepada Allah. Ini kurang khusyuknya, kurang bacaan sempurnanya, sunat segala macamnya kurang, lalu disempurnakan oleh salat sunatnya, fatukammalu min tatawwu'ihi, maka disempurnakanlah dari salat sunatnya, barulah bisa dia lolos menuju proses selanjutnya. Jangan gara-gara kita sudah salat wajib terlalu pede, terlalu percaya diri. Saya Pak Ustaz tak usah diajak lagi salat sunat lah. Kenapa begitu, Bu? Karena saya ini asal dah sholat wajib nih rasanya dah cukup lah Pak Ustaz. Mendingan saya sholat Pak Ustaz. Itu kawan saya tak sholat lagi katanya. Dibandingkannya dirinya yang sholat wajib dengan orang yang tak sholat, tentu lebih baik. Tapi kalau tentang ibadah nih jangan bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Lihat orang yang tak mencukupkan diri dengan salat wajib, dia tambah dengan ibadah sunnatnya. Begitu kalau kita beribadah, kalau kita mikir akhirat, jangan bandingkan sama orang tak salat. Saya dah mendinganlah salat ini, walaupun sekali-sekali katanya. La haula wala quwwata illa billah. Sekali-sekali bangga pula. Sekali-sekali salatnya bangga dia. Itu kawan saya memang tak pernah salat. Hebat dia walaupun sekali-sekali. Tapi kenapa? Karena bandingnya salah. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan orang yang taat, bandingkan dengan orang yang lebih baik ibadahnya, itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang Maulid Nabi, kita perhatikan akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Inilah Maulid Nabi itu sebenarnya. Jadi kalau disalahkan Maulid Nabi, yang sebetulnya inti dari Maulid Nabi itu menyadarkan kita, mengapa disalah-salahkan? Apa bedanya kita mengkaji tentang amalan Ramadan di bulan Ramadan dengan kita mengkaji tentang sejarah Nabi, pentingnya mengikut akhlak Nabi di bulan Rabiul Awal? Tak ada bedanya. Makanya perlu kita untuk mengetahui pentingnya kita mengadakan Maulid Nabi. Oh, ada juga orang mengatakan,
Kalau melihat akhlak Nabi, kalau dia salat malam, kalau Nabi salat malam tu dia wajib bagi dirinya. Kalau kita salat malam tu sunat saja. Kata Nabi, salasun, ada 3 perkara, alayya fara'in, bagi diriku wajib, walakum tatawwu, bagi diri kalian sunat saja. 3 perkara itu, yang pertama salat malam, yang kedua salat duha, yang ketiga kurban. Itu wajib bagi diri Nabi, tapi bagi umatnya sunat saja. Kecuali ada di antara ulama mazhab itu mengatakan salat malam itu wajib juga. Jadi apa maknanya? Nabi itu Bapak Ibu, kalau dia salat malam luar biasa. Kata Aisyah, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi itu kalau salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa bengkak kedua kakinya? Karena dia salat malam itu tegaknya lama, berdirinya lama, ayatnya panjang, surah Al-Baqarah. Lanjut lagi dalam sebuah riwayat, kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah salat di belakang Nabi salat malam. Ketika dia baca surah Al-Baqarah sampai selesai, saya kira dia mau ruku. Rupanya disambungnya dengan Ali Imran lagi. Itu dalam satu rakaat. Panjang salatnya. Kalau sudah tegaknya lama, darahnya turun ke ujung kaki, bengkak kakinya. Ibadahnya kepada Allah luar biasa. Lalu Aisyah pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima fa'alta haza, mengapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika, padahal Allah telah menghapus dosamu yang lalu, Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu. Wa ma ta'akhkhar, bahkan dosamu yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau lakukan salat sampai bengkak kedua kakimu? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur tak cukup mengucapkan alhamdulillah, bersyukur tak cukup mengucapkan wa syukrulillah. Bersyukur ditunjukkan oleh Nabi, salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Kalau kita bengkak-bengkak juga mungkin, tapi bukan karena salat malam. Mungkin bengkaknya karena asam urat, mungkin bengkaknya karena main bola, tertendang dia batu, bengkak kakinya. Nabi bengkak kakinya karena salat malamnya, karena begitu akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih bisa orang beralasan. Biasanya orang kalau diajak yang agak berat itu apa katanya? Pak Ustaz, itu yang Ustaz sampaikan itu kan Nabi. Kita ini kan manusia biasa. Manalah bisa kita beribadah seperti Nabi sehebat itu? Kita turunkan sahabat. Oh, ternyata sahabat Nabi itu ada juga yang luar biasa. Suatu ketika Abu Darda salat malam, lalu datang jamaahnya beramai-ramai menjadi makmum. Ini dalil bahwa salat malam itu, salat tahajud itu boleh berjamaah. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi, lihat hadis ini. Abu Darda suatu ketika dia salat malam, lalu didatangi orang ramai-ramai ikut berjamaah menjadi makmum. Tiba-tiba keesokan harinya ramai mereka datang ke rumah Abu Darda. Apa kata mereka? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, laqad arahtana al-lailah, sungguh engkau membuat kami merasa tenang sekali, sungguh engkau membuat kami merasa nyaman sekali. Kenapa sampai-sampai ini jamaahnya, makmumnya pada tenang malam tadi salat bersama Abu Darda? Ternyata Abu Darda yang dibacanya sampai orang merasa nyaman itu berapa juz dia baca sebetulnya? Rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. 1/4 Quran itu berapa juz, Bu? Pak? 7 juz setengah. Jadi dalam salat malam itu dia baca 7 juz setengah. Kalau itu dibuat oleh pengurus Masjid Senapelan, ramai juga orang datang ke rumah pengurus besok pagi. Tapi apa katanya, bisa tak kita ganti Pak Imamnya Pak, katanya. Mau kita cari yang Qul huwallah sama Inna a'toina gitu. Karena kita tak sanggup mungkin.
Tapi begitulah sahabat pun sebenarnya mereka ibadahnya luar biasa. Ini akhlak kepada Allah Ta'ala. Tak hanya itu, akhlak kepada manusia. Nabi berakhlak kepada orang Islam, udah pasti. Tapi kepada orang Yahudi, Nabi tetap juga berakhlak. Ada akhlak diatur. Bahkan lagi kepada binatang sekalipun, Nabi pun berakhlak kepada binatang. Pernah ada seorang mau menyembelih seekor kambing, lalu ketika dia injak itu leher kambing, nah saat dia mau menyembelih itu sempat pula dia mengasah pisau tu di depan mata kambing. Jadi kambing tu dilihat ya pisau tu sedang diasah. Lewat Nabi. Kata Nabi, "Aturidu antumitaha mautatin?" Apakah kamu mau buat kambing ini mati berulang kali? Nabi marah kepada sahabatnya. Kenapa? Karena dia menakut-nakuti kambing. Itu kambing itu kan binatang. Disuruh kita berakhlak kepada binatang. Kalau kita disuruh berakhlak kepada binatang, apalagi kepada manusia. Tak boleh menteror kambing, tak boleh menakut. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror kawan, apalagi menteror tetangga, apalagi suami istri saling teror. Oh, itu luar biasa. Bapak awas pak ya, kalau lambat pulang nanti, kata istrinya. Itu menteror. Nah, kalau kepada binatang tak boleh kita menakut-nakuti, mengancam begitu, apalagi kepada manusia. Itu akhlak kepada binatang. Tak hanya akhlak kepada binatang yang tampak, bahkan akhlak kepada binatang yang di dalam tanah pun kita disuruh untuk berakhlak. Apa kata Nabi? La yabulanna ahadukum fi juhrin. Jangan mengencingi lubang yang ada di tanah. Jangan buang air kecil di tanah yang tanah itu ada lubangnya, lubang di tanah. Tak boleh mengencingi. Kenapa? Kata Nabi ada dua kemungkinan. Innaha masakinul jin. Boleh jadi di dalam itu ada tempat tinggalnya jin. Berarti kita pun disuruh berakhlak kepada jin. Padahal kita tak nampak, tapi disuruh berakhlak. Nah, itulah Nabi diutus di permukaan bumi menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi binatang, bagi manusia. Nabi berakhlak kepada binatang. Yang kedua alasannya, boleh jadi di dalam lubang tanah itu ada serangga. Ada serangga di dalamnya, semut segala macamnya. Walaupun kita tak nampak, tapi di dalam tu boleh jadi ada. Ini orang bagaimana dia tak peduli, lalu dikencinginya lubang itu. Itu zalim kepada binatang. Jadi kalau sudah seperti itu, apalagi kita khawatir di bulan-bulan Rabiul Awal ini. Itu mereka sedang berkumpul mengadakan acara Maulid Nabi. Buat acara Maulid Nabi, tiba-tiba datang banjir. Banjir besar yang baunya tak tentu arah. Habis kue-kue itu pada bau, tak jadi dimakan oleh semut-semut itu. Itu zalim kepada binatang. Membunuh binatang diatur dalam Islam. Ini akhlak. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana membunuh dengan cara yang baik? Ya bunuh dengan cara baik. Kalau dapat sekali pukul, bisa mati. Apa binatang yang boleh dibunuh? Di antara perintah Nabi itu uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fis shalah, bahkan dalam salat sekalipun. Sampai-sampai dalam sholat kita tiba-tiba lewat binatang berbisa, boleh dibunuh. Apa kata Nabi? Al-aqram, kalajengking. Yang kedua kata Nabi, ular. Tapi tidak mesti warna hitam, asal dia binatang berbisa boleh dibunuh. Nah itu disuruh bunuh. Bagaimana membunuhnya? Bunuh dengan cara yang baik. Tapi ada orang membunuh pakai caranya sendiri. Kalau nampak dia ada kalajengking, apa yang dilakukan? Banyak orang kalau nampak kalajengking itu digunting ekornya dulu. Kenapa digunting ekor kalajengking itu? Karena itu yang berbisa Pak Ustaz. Ini bukan cerita bisa tak berbisa. Kalau mau bunuh, bunuh secepatnya. Udah digunting, dilemparnya dalam parit.
Sakratul maut belum tentu dia mati lagi itu. Kesakitan dia. Kalau mau bunuh, pukul, segerakan, mati. Itu namanya membunuh dengan cara yang baik. Diatur. Apalagi kalau kita membunuh nyamuk itu banyak tuh kejadian. Bunuh nyamuk itu tidak serius. Bunuh nyamuknya pelan-pelan. Jadi dihinggap nyamuk itu di tangan, pukulnya pelan-pelan. Itu belum mati. Sakratul maut dia. Gerak-gerak dia. Habis itu karena dia ini menyedot darah kita, saya balas dendam kepada kamu. Dicabutnya kakinya satu-satu. Itu luar biasa zalim itu. Jadi kalau bunuh sekali pukul mati. Itu namanya membunuh dengan cara yang baik. Kadang-kadang dikumpulkan nyamuk itu banyak-banyak kan, yang pukul sikit, satu. Rupanya semuanya belum mati lagi itu. Segerakan dia mati. Begitu juga kalau peperangan itu begitu diaturnya. Jangan disiksa itu orang. Kalau umpamanya musuh yang Yahudi berperang kita di jalan Allah, kalau dapat sekali tebas mati dia. Jangan ditangkap lalu disayat-sayat, disiksa. Itu namanya zalim. Disuruh boleh membunuh binatang boleh, tapi dengan cara yang baik. Menyembelih binatang boleh. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau engkau menyembelih, maka perbaiki, sembelih dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Pastikan pisaunya tajam. Tidak boleh menyembelih dengan tulang. Tidak boleh menyembelih dengan kuku, karena kuku panjang ditusuk leher ayam. Zalim, tak boleh. Pastikan sembelihan itu mati dalam keadaan tenang, nyaman. Wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia pastikan binatang sembelihan itu matinya dalam keadaan tenang. Bagaimana caranya? Wal yuhidda syafiratahu, hendaklah dia tajamkan pisaunya, tapi jangan menajamkan pisau itu di hadapan binatang itu. Cobalah, tak seperti kita biasanya kalau sudah kurban, hari raya haji, ibadah kurban, itu sapi-sapi itu dikeroyok satu RW itu, lalu ketika disembelih itu sapi yang lain itu melihat, bersimbah darah kawan aku katanya. Kalau dapat dihalang-halangi, itu akhlak kita. Intinya kita terhadap binatang pun disuruh berakhlak. Dalam Islam itu disuruh kita berakhlak, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun disuruh berakhlak. Kepada tumbuh-tumbuhan disuruh berakhlak. Itu akhlak kita kepada tumbuhan, sampai-sampai disuruh menanam. Idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, jika engkau sudah nampak tanda-tanda kematian, wa fi yadihi fasilah, lalu di tanganmu ada bibit kurma, falyaghrisha, hendaklah menanamnya. Disuruh menanam. Tak boleh sembarangan menebang. Man qata'a sidratan, siapa yang menebang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Pohon sidir itu pohon yang daunnya rindang. Kalau orang dalam perjalanan musafir singgah di situ untuk berteduh. Nah, ini ditebang pohonnya. Siap-siap nanti di akhirat disungkurkan kepalanya. Apa maknanya? Kita disuruh memelihara tumbuh-tumbuhan, kita disuruh untuk berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, sampai-sampai seperti itu luar biasanya. Jadi momentum Maulid Nabi mengajarkan kita berakhlakul karimah. Sesungguhnya akhlak itu tidak hanya pada manusia, tapi berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan, berakhlak kepada Allah. Ada yang perlu kita perbaiki tentang ibadah kita. Misalnya akhlak kepada Allah tentang solat kita. Banyak orang solat dengan caranya sendiri, padahal kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat itu mengikut solat Nabi, sebagaimana aku solat. Di antara hal yang perlu, banyak yang saya survei di lapangan, itu generasi kita ini entah sejak kapan ketika membaca iftitah itu kenapa bisa salah. Contoh, saat dia mulai salat, Allahu Akbar, apa katanya? Kabiran walhamdulillahi katsira. Itu keliru. Yang benarnya gimana? Ulang lagi, Allahu Akbaru kabira. Kenapa tiba-tiba kabira? Ditanya, karena guru saya ngajarkan gitu dulu Pak Ustaz. Nah, coba tanya gurunya, siapa yang ngajar dulu? Tak terdeteksi lagi siapa yang mengajarkan tiba-tiba kabiro itu.
Lihatlah dalam hadisnya. Itu hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Suatu ketika Nabi sedang imam, datang orang di belakang. Lalu dia baca Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca itu. Setelah selesai salat, Nabi bertanya, "Man sahibul kalimah?" Siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Lalu mengakulah sahabat tu, "Ana ya Nabi Allah." Saya ya Rasulullah, saya wahai Nabi Allah. Lalu kata Nabi, "Laqad ibtadaraha isna asyara malakan yabtadirunaha." Sungguh ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu. Bagaimana kalimatnya? Dimulai dari Allahu akbaru kabira. Bukan kabira. Tak bisa tiba-tiba kabira. Kabira tu besar. Tiba-tiba besar. Allahu akbaru kabira. Allah maha besar, sempurna kebesaranmu ya Allah. Begitu maksudnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ketika bacaan inna solati, itu banyak juga yang keliru. Cobalah nanti dipraktekkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, coba praktek bacaan solatnya. Dibacanya, banyak yang baca begitu. Inna solati wa nusuki. Keliru lagi. Di mana kelirunya? Jangan pakai tasydid. Dia tak boleh pakai tasydid. Inna solati. Jangan inna solati. Dia bukan pakai tasydid itu. Tak boleh dalam bahasa Arab kalau ada ya dhamir, ya di belakang, ada alif lam. Tak boleh. Maka harus dipisah. Inna solati. Saya husnuzon, berbaik sangka, mungkin yang mengamalkan inna solati ini karena selalu mendengar ayat Quran. Ayat Quran yang mana? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Selalu didengar itu. Jadi pas selalu didengar itu, dibawa-bawa pula dalam solat. Inna sholati. Itu tak betul lagi. Tinggal ganti aja, tinggal rubah saja. Jadi ini bukan menggurui Bapak Ibu, cuma mengingatkan mana tahu ada yang keliru, kita perbaiki. Itulah pentingnya kita mengaji nih. Oh, jadi tahu yang lupa, yang khilaf, jadi diperbaiki, jadi baik bacaan solat kita. Nah, itu diantara yang perlu. Makanya hal-hal seputar solat itu paling tidak 3 perkara penting untuk diperhatikan. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ucapannya, lafaznya. Membaca surah Al-Fatihah itu rukun solat. Kalau surah Al-Fatihah tidak betul, itu bisa tak sah solatnya. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rusak solatnya. Yang betul gimana? Iyyaka, pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya juga rusak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dibaca iyyaka, itu betul. Hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami minta tolong. Betul. Tapi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami minta tolong. Nanti di akhirat dibangkitkan sama orang Jepang. Karena orang Jepang yang menyembah dewa matahari itu. Gara-gara apa? Gara-gara tak betul membaca iyyaka na'budu. Nah, oleh karena itu perlu tak kita memperbaiki bacaan kita? Perlu, penting. Datangi orang yang bagus bacaannya. Pak, umpamanya dia qori, dia bagus bacaan Qur'annya, tolong perbaiki bacaan saya. Saya ini sejak kecil lagi solat, tapi saya tak tahu apakah solat saya ini bacaan Al-Fatihahnya betul atau tidak. Bisa mau bersedia membantu saya khawatir solat saya ini bermasalah gara-gara bacaan ini. Cari yang qori-qori itu, baca. Kalau katanya salah, perbaiki. Ini bagus. Kalau bisa kita mau begitu, itu berarti kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Itu bacaannya. Dan bacaan iftitah itu tak mesti Allahu Akbaru kabira. Karena jenis bacaan iftitah itu lebih kurang 12 jenis bacaan doa iftitah. Di antara bacaannya lagi ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya.
Ada juga Allahumma rabbu Mikail wa Jibril wa Jibril wa Israfil fatiras samawati wal anta tahkumu baina ibadika lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idznika ila siratal mustaqim. Ada lagi bacaannya itu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Banyak, 12 jenis bacaannya. Cuma kalau kita diajak mari kita hafal yang 11 lagi umpamanya. Biasanya jawabannya, Pak Ustaz tak usahlah diajak kami menghafal yang lain, yang biasa-biasa aja lah. Nah, biasanya jawab begitu. Tak apa-apa juga. Cuma kalau mau yang biasa-biasa saja, yang biasa sudah kita hafal tuh perbaiki bacaannya supaya sholat kita menjadi betul sempurna. Nah, itu qauli, ucapan. Ada rukun fi'li, gerakan. Nah, gerakan-gerakan sholat ini mungkin kita sudah laksanakan sholat itu secara umum, tapi gerakan-gerakan ini perlu juga kita perhatikan. Boleh jadi kita melihat kok ada orang sebelah kita sholatnya beda, mengangkat tangannya beda, meletakkan tangannya beda, cara sujudnya yang satu lutut dulu, yang satu tangan dulu, yang satu bergerak-gerak jarinya, yang satu tidak. Sebetulnya gimana ini? Nah, itu perlu ada ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau dia memang perbedaan pendapat ulama, kita jadi berbesar hati, berlapang dada, tak mudah menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita tak tahu, kok beda sholatnya. Ada orang sholat mengangkat tangan tuh sampai ke bahu. Itu ada hadisnya. Rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi. Rasulullah, kata Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, pernah dia sholat mengangkat tangannya sampai setentang bahu. Dalam hadis lain, rafa'a yadaihi ila syahmati uzunaihi. Rasulullah mengangkat tangan sampai ke daun telinga, dekat setentang telinga. Dalam hadis lain, hatta takada, hampir-hampir ibu jarinya tuhadhi bihi ma syahmata uzunaihi, dekat ke daun telinga. Dekat ke daun telinga. Itulah. Ya muddu yadahu maddan, dia bentangkan telapak tangannya. Kadang-kadang orang sholat Allahu Akbar, semangat sholat itu, dia angkat tangan tapi dengan caranya Allahu Akbar, angkat tangan, hadapkan di kiblat. Tapi ada lagi yang lebih hebat, saya pun bertanya-tanya dalam hati, sholat Allahu Akbar, berayun-ayun sampai 2-3 kali. Bertanya-tanya dalam hati saya, kira-kira apalah dalil bapak ini sholat sampai berayun-ayun itu. Cuma saya husnuzon, mungkin bapak ini dulu agaknya guru senam agaknya dia, jadi terbawa-bawa pas sholat bergerak-gerak tangannya. Yang tak ada hadis itu tak usah diamalkan. Yang normal saja, yang ada hadisnya, angkat tangan telinga ke bahu. Itu diantara hadis yang bisa diamalkan. Tapi kalau angkat tangannya ke samping, itu bukan angkat tangan. Allahu Akbar itu mau meluk orang. Sekarang mau sholat, angkat tangan. Letakkan tangan di mana? Nah, letak tangan macam-macam. Kita lihat ada orang angkat tangan sampai begini. Ada enggak nampak orang sholat gini? Semangat betul dia agak ya. Nah, ada hadisnya memahami mengangkat tangan itu seperti apa. Di antara pemahaman ulama tentang mengangkat tangan ini Bapak Ibu, hadisnya itu bervariasi. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali meletakkan tangan itu di bawah pusar. Jadi kalau dia sholat, orang yang bermazhab Hanafi Hambali, Allahu Akbar di tangan. Kayak orang mau berceramah, Assalamualaikum, sholat bawah pusar. Tapi dalam mazhab Syafi'i meletakkan tangan itu tahtas sadri, di bawah dada, fauqas surrah, di atas pusar. Itu mazhab Syafi'i yang umum. Nah, mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i, tapi ada dua versi. Versi satu lagi, boleh melepaskannya ke bawah. Umpamanya Allahu Akbar, kalau lepas ke bawah, udah mulai dia sholat tuh. Cuma kalau kita mau jadi makmum, ragu kita, mau ditepuk punggungnya, belum sedekap dia nampaknya nih. Akhirnya kita tunggu juga dia bersedekap, tiba-tiba udah ruku aja dia. Kenapa? Karena dia bermazhab Maliki. Makanya bapak ibu yang sudah
umrah, haji, melihat ada orang sholat itu ketika diangkat tangannya Allahu Akbar dilepaskan ke bawah, itu ulama atau orang yang bermazhab Maliki. Ada pemahaman itu. Jadi kita tahu. Justru yang begini sampai ke leher itu tak ada. Sampai ke leher itu ada. Semakin tinggi semakin afdol. Kalau semakin tinggi afdol nanti ke kepala jadinya nanti. Sholat angkat tangan. 4 mazhab itu kemungkinannya mazhab Maliki sama Syafi'i di atas pusar. Nah, berarti di perut posisinya itu. Mazhab Hanafi Hambali di bawah pusar. Mazhab Maliki satu lagi melepaskan ke bawah. Nah, itulah fikih yang mu'tamad. Kalau kita mengkaji tentang ibadah ini, fikih yang mu'tamad itu 4 mazhab. Di luar 4 mazhab itu biasanya dia mau buat mazhab sendiri cuma tak diakui. Itu masalahnya. Nah, oleh karena itu bisa kita kembali merujuk kepada hadis-hadis pemahaman para ulama tentang ibadah kita. Ya udah, sholat biasa, angkat tangan letakkan ke bawah dada, di atas perut, selesai. Kenapa cari-cari cara-cara yang karena banyak sekarang buku-buku yang beredar itu alasannya begini, saya tak mau ngikut ulama mazhab nih Pak Ustadz. Kenapa? Saya mau ngikut hadis Nabi, saya mau ikut hadis langsung. Siapa kita yang bisa memahami hadis langsung kalau tidak lewat ulama? Justru ulama mazhab itu mereka paling paham dengan hadis Nabi. Karena mereka paling paham dengan hadis Nabi, kita yang tak ada ilmu ini, kita tak kenal nasakh mansuh, mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan, mana hadis yang ada kaidah-kaidah itu tak paham. Maka Pak, yakin saja kepada ulama, mereka ilmuwan, mereka yang sangat paham itu, insya Allah kita sudah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu akhlak kepada ulama. Itu akhlak kepada ulama. Jangan katakan saya tak mau ngikut ulama, saya ngikut Nabi. Kita ini tak jumpa Nabi. Jadi ngikut ulama otomatis kita mengikut Nabi. Jangan bandingkan ulama sama Nabi. Itu rusak pemahamannya. Nah, ini sebahagian pemahaman yang harus kita luruskan. Di akhir-akhir ini banyak pemahaman yang tak mau mengikut ulama mazhab itu, padahal mereka paling paham dengan hadis. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dia yang melanjutkan perjuangan, dia yang menyampaikan hadis-hadis Nabi itu kepada umatnya. Nah, itu tentang gerakan-gerakan rukun fi'li, rukun qauli. Kalau ada orang bergerak-gerak jadi ada enggak Bapak Ibu lihat? Itu kalau mau lihat ulama mazhab, kalau mazhab Maliki bergerak, memang mazhab Maliki yang bergerak itu, tapi pelan-pelan bergeraknya ke kiri ke kanan, mulai dari tahiyat, at-tahiyatul mubarak, sikit-sikit aja, tak begini-gini juga, pelan-pelan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Begitu dalam mazhab Maliki, karena ada hadis yuharrikuha, Nabi menggerakkannya, itu yang dipahami dari hadis itu. Tapi dalam mazhab Hambali, menggerakkan itu pas lapas Allah, asyhadu an la ilaha illallah, turun dia. Nanti kalau jumpa Allah lagi, diangkat lagi, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turun lagi. Berarti sekali-sekali ngangkatnya, tidak cepat-cepat sampai heboh. Kalau yang begini-gini kenapa? Itu kombinasi itu. Kombinasi antara Maliki dengan mazhab Hambali. Kalau tahu dia Maliki itu kiri kanan, Hambali itu atas bawah, putar aja lah katanya. Cerdas betul dia kan. Itu mazhab di luar 4 mazhab itu, Pak. Buat mazhab sendiri itu tuh. Hebat, luar biasa. Kita pun heran juga nengoknya itu kan. Nah, oleh karena itu kalau beramal ini, ikutlah ulama yang jelas pemahamannya tentang bagaimana. Nah, mazhab Syafi'i bagaimana? Mungkin itu yang perlu kita ketahui. Kita ini kan mayoritas mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangannya itu pas illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma, dan seterusnya sampai selesai, barulah sekali aja asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Jadi kalau ada yang kiri kanan kita tak salahkan, karena dia mazhab Maliki. Yang berputar, yang tak pakai mazhab itu kita tanyakan, kenapa ini? Kalau kombinasi kata dia, dia mau buat mazhab baru tadi itu, yang tak diakui itu oleh orang kalau berputar-putar itu. Dan ada lagi satu yang mungkin kita berbaik sangkanya. Ada hadis itu menyebut begini,
bahwa wada'a ibhamahu 'alal wusta, Rasulullah itu meletakkan ibu jarinya ke jari tengahnya, halaqa biha, dengan membuat lingkaran. Lingkaran itu dalam mazhab Hambali begini, ini jari tengah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu begini. Tangan ibu jari sama jari tengah, atau begini. Nah, samalah biasa. Cuma karena dipahami hadis ujungnya itu melingkari, dilingkarinya betul ininya jari telunjuk. Itu kan pemahaman yang keliru. Yang dilingkar tuh bukan jari telunjuknya begini, tapi melingkar antara ibu dengan jari tengah. Itu tuh Pak, pemahaman yang bisa jadi kalau ada yang memahami itu kita dudukkan keliru dalam memahaminya. Itu tentang gerakan-gerakan sholat. Rukun fi'li itu gerakan sholat. Rukun qauli, bacaan-bacaan sholat. Ada lagi yang ketiga itu rukun qalbi. Ini penting. Rukun qalbi itu rukun di hati ini. Khusyuk. Bagaimana kita mau mendapatkan khusyuk kalau sholatnya di depan televisi? Itu pas sholat itu kapan? Pas wuduknya kapan? Jedah iklan. Waktu jedah iklan tuh wuduk dia cepat-cepat, supaya nanti kalau cepat masih bisa dia melihat kelanjutannya setelah iklan tuh. Memang ditargetkan betul. Kalau iklan tuh beberapa menit, 3 menit, dia pastikan sebelum 3 menit wuduk udah selesai. Perhitungan betul dia. Selesai dia wuduk, dia berdiri di depan televisi itu, sambil megang channel. Cepatlah. Disuruhnya cepat iklan itu selesai. Akhirnya sinetron itu pun mulailah. Dinikmatinya. Ketika si A itu mau membunuh si B, mau dibunuhnya, iklan lagi. Waktu itulah dia sholat itu. Subhanallah. Mulai dia sholat. Allahu Akbar. Mati atau tidak yang dibunuh tadi? Terbayang dia apa yang terjadi dalam cara itu. Habis waktu kita. Bagaimana mau mendapatkan khusyuk kalau sholat di depan televisi? Habis sholat itu cepat-cepat, supaya nanti sholat ini selesai, iklan pun selesai. Itu 300.000 km per detik. Bukan main cepatnya itu, supaya selesai cepat sholat itu. Akhirnya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tengok TV, masih ada iklan. Apa kata dia? Alhamdulillah. Untuk televisi alhamdulillahnya. Bagaimanalah sholat seperti itu? Rukun qalbinya bermasalah. Seharusnya dia subhanallah, habis itu astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa, habis itu dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Biasanya begitu. Tapi ini baca juga, tapi tangannya tidak di jari-jari, di remote. Subhanallah. Tengok, ini masih iklan. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, ini luar biasa sholat seperti ini. Nah, kita mau memperbaiki sholat kita. Kalau kita mengadakan acara maulid Nabi ini, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan setelah acara maulid ini, akhlak kita kepada Allah, itu kan akhlak kepada Allah itu bagus, semakin baik. Sholat berjamaah semakin ramai. Itu berhasil tuh maulid Nabinya tuh. Kemudian akhlak kita kepada manusia semakin baik. Akhlak kepada orang tua, anak-anak kita, itu kalau tak datang, sampaikan kepada dia. Akhlak kita kepada anak juga harus baik. Bagaimana anak supaya baik kalau akhlak orang tuanya tak baik? Mengapa orang tua-tua dulu kalau dia pelototi anaknya itu paham? Kenapa? Kalau kita tanya-tanya, ditengok kadang-kadang dia lewat itu dari belakang, tapi tangannya masih. Karena dia hormat sama orang tua, diajarkan begitu, adab, akhlak. Tapi anak sekarang, dulu saya masih merasa bagaimana pendidikan akhlak oleh orang tua. Kalau ada tamu berbuat sesuatu yang tak baik, umpamanya tidak ribut-ribut atau segala macam, itu dipelototi aja tuh. Berhenti itu. Sekarang enggak, dipelototi oleh ibunya. Mata ibu kenapa bu, katanya. Mata ibu ditanya,
Ini masalah ini ya. Jadi PR untuk kita. Pendidikan anak, akhlak, akidah anak kita. Kita khawatir kalau akidahnya tak dikuatkan, khawatir kita 20-30 tahun akan datang, dia akan serap semua informasi, apalagi zaman sekarang ini. Paham-paham banyak, ideologi sesat menyesatkan banyak, keyakinan-keyakinan tak betul banyak. Sekarang ada paham tentang semua agama sama. Yang penting dia baik, yang penting dia sopan. Ini akhir-akhir ini sedang menggeliat paham ini. Umat Islam pun banyak yang ikut-ikutan. Tak penting Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Asalkan dia menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun agamanya berarti dia Islam. Ini kan keliru ini pemahaman. Kalau tak dikuatkan akidah generasi kita, kita khawatir suatu ketika nanti dibawanya calon istrinya. Oh, ini calon istri saya. Apa agamanya nak? Oh, agamanya dia menyembah tiang jemuran. Lalu kata, tak boleh, kita ini akidah kita akidah Islam, tak boleh menikah beda agama. Lalu kata anaknya, tak apa-apa bu, yang penting kan dia baik, yang penting dia sopan. Ini paham ini muncul sekarang. Maka tak heran kalau di kota-kota besar, dalam satu rumah itu agama beda. Bapaknya Islam, ibunya Hindu, anaknya Protestan, anak keduanya Katolik, Buddha. Kayak gado-gado pak di dalam rumah itu, kayak pecal. Terjadi itu. Yang penting baik, tak perlulah agama apapun, yang penting orang baik. Ini pemahaman berbahaya. Nah, oleh karena itu kita harapkan kalau ada orang tua hari ini sedih dia anaknya tak pandai komputer, sedih dia anaknya tak bisa main laptop, buka laptop bisa, matikan laptop tak bisa, sedih dia. Kenapalah gaptek betul engkau nak, gagap teknologi. Sedih orang tua. Tapi tak sedih dia kalau anaknya tak bisa baca Quran, tak sedih dia kalau anaknya tak bisa sholat, tak sedih dia andaikan dia mati nanti. Lalu yang diharapkan itu apa? Siapa yang mau menyolatkan dia? Kita berharap anak kita yang menyolatkan kita. Tapi tak sedih dia anaknya tak pandai solat jenazah, tak pandai membaca ayat Quran segala macam, zikir, doa segala macam. Nah, itu tanggung jawab kita. Oh Pak Ustadz, ini anak saya ini dah saya serahkan di sekolah. Di sekolah kan ada belajar agamanya, dah cukup lah itu. Sekolah SD yang diharapkan belajar agama itu berapa jam? 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Masuk perguruan tinggi 2 SKS. 16 kali tatap muka. Potong mid semester sama semester, tinggal 14 kali tatap muka. Cabut pula dia 4 kali. Tinggal 10 tatap muka. Waktu 10 tatap muka tu dosen menerangkan, waktu itu dia main Facebookan, BBM segala macamnya. Habislah waktunya. Kapan lagi dia belajar akidah, belajar agama? Itukah yang kita harapkan dia bisa nanti pandai baca Quran, pandai solat, paham akidah yang benar? Berakidah nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama dengan kita memberi makan kepada anak kita sarapan pagi. Dia mau sekolah, kita suruh sarapan dulu supaya nanti dia tak lapar betul. Jadi kalau dia tak dikasih sarapan, nanti dia istirahat dari belajar itu, dia akan beli makanan jajanan apa yang dia suka. Dia tak peduli itu dari pengawet mayat, dari pewarna tekstil, zat pengawet segala macam, tak peduli dia. Begitu juga akidah ini, kalau tak ditanamkan akidah dari dini, nanti 40 tahun akan datang Ahmad Musaddiq, nabi palsu, dia ikut. Datang nanti orang mengajak dia untuk ibadah haji ke Jambi, pergi dia. Sekarang ada orang haji ke Jambi bu, banyak pula pengikutnya di Pekanbaru nih. Kalau tak hati-hati kita ikut pula anak kita. Kalau setor sekarang ONH ini, kalau setor sekarang berapa tahun baru bisa berangkat ke Mekah tuh? Bagus ke Jambi, bisa setiap hari pergi. Kalau mau bulan Zulhijjah, ini rusak pemahamannya. Jadi tanamkan akidah kepada anak-anak, pendidikan yang baik, itu tugas kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun-rukun, ada tadi rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Mengangkat tangan, takbiratul ihram,
itu pun banyak perbedaannya. Banyak perbedaan-perbedaan tentang ibadah-ibadah ini, itu semua bisa kita kaji dalam fikih 4 mazhab. Jadi kalau mau belajar fikih 4 mazhab, itu harus kita buka kitab Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu kitab-kitab itu bisa memahamkan kita, oh ternyata perbedaan itu ada. Itulah paling tidak yang bisa kita sampaikan pada acara Maulid Nabi ini. Intinya, Maulid Nabi ini mengajarkan kita, mengajak kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak kepada Allah dengan ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah, berakhlak kepada manusia, baik kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Boleh kita bertransaksi dengan orang kafir, boleh. Nabi pernah menggadaikan baju besinya dengan orang kafir setelah meninggal dunia. Ternyata orang Yahudi itu mengatakan, Nabi menggadaikan baju ini, siapa mau nebus? Berarti ada transaksi. Boleh bergaul. Tapi kalau diinjak-injak nilai-nilai Islam, harus mempertahankan diri. Jangan kita menganggap sepele. Masa dihina ulama kita diam? Itu kita harus berjuang untuk membela agama Allah ini. In tansurullah yansurukum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan pendirianmu. Semakin kokoh akidah kita. Tapi kalau kita punya jihad, ruh jihad dalam hati kita. Nah, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada tumbuhan. Intinya Rasulullah itu teladan kita ini, dia datang ke permukaan bumi, dia membawa kemuliaan, menampilkan akhlak yang mulia. Semua orang akan terpesona melihatnya. Bahkan seorang orientalis, dia menulis satu buku 100 tokoh paling mulia di dunia. Dia tempatkan nomor satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak Islam. Jujur dia dalam hal itu, karena dia melihat bahwa Muhammad itu luar biasa. Nah, kalau orang kafir saja dia mengaku Nabi Muhammad itu mulia, akhlaknya mulia, segala macam semua ada pada dirinya, mengapa umat Islam tak menjadikan Nabi sebagai teladan? Tak heran anak sekarang dia lebih kenal dengan Upin Ipin daripada Hasan dan Husin. Itu tanggung jawab kita itu, bagaimana memperkenalkan sejarah Nabi, anak-anak cucu-cucu Nabi, bagaimana akhlaknya, itu menjadi PR kita bersama. Intinya kita perbaiki semuanya terkait tentang akhlak yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat insyaallah. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tak berkenan di hati, tapi biasanya kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, masih kita buka kesempatan. Silahkan Bu. Ya, silakan. Ya, pakai mic, ada mic enggak? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Bacaan inni wajjahtu, ini itu kalau melihat teks hadisnya ketika akan menyembelih hewan kurban. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu yang menyembelih hewan kurban itu. Sembelih. Itu di antara doanya. Ada juga bismillahi wallahu akbar. Ada juga Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min ummati. Itu doa Nabi ketika dia menyembelih hewan kurban. Nah, di antara bacaan ketika mau menyembelih hewan kurban, inni wajjahtu wajhiya. Itu satu. Nah, apa bisa dibawa ke dalam solat? Sebahagian ulama mengatakan boleh menambah bacaan yang ghairu ma'thur di dalam solat selagi tidak merubah maknanya. Apa yang maksur itu gimana? Kalau melihat hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib, bacaannya itu tak pakai ini. Wajjahtu wajhiya. Itu bacaan aslinya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena Rasul idza btada as-salatal maktubah qala, Rasulullah kalau memulai salat wajib, dia baca kalimat ini, wajjahtu wajhi. Tak ada kata ini di situ. Tapi boleh enggak? Cerita boleh tak bolehnya boleh.
Karena dia tak merusak makna. Inni itu apa artinya? Sesungguhnya aku. Cuma kalau berhadapan sama orang yang memahami bahwa harus seperti Nabi, kan ada yang memahami gitu. Ya tak boleh katanya. Karena Nabi tak buat pakai ini. Nah kalau begitu kita tak usah pakai ini. Tapi coba pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi tak pernah berdoa dalam sujudnya dengan mendoakan untuk orang tuanya, tak pernah. Tapi Imam Ahmad setiap kali sujud selama 40 tahun dia buat doa sendiri. Apa dalam doa Imam Ahmad dalam sujudnya itu? Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan ampuni juga guruku Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Tak ada Nabi mengajarkan mendoakan Imam Syafi'i. Nah, intinya apa? Itu ada dalil umumnya. Dalil umumnya apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat kepada Allah wa huwa sajidun, saat dia sujud, fa aktsirud doa, maka perbanyaklah doa. Nah, jadi perbanyak doa. Jadi kalau cerita boleh tak boleh, tapi kalau mau berhati-hatinya seperti yang dipahami sebahagian itu tak pakai ini. Tapi kalau dia pakai ini, sholatnya tetap sah. Apalagi bacaan iftitah itu pun hukumnya sunnat saja. Jadi ya tidak sampai menyebabkan sholat menjadi rusak. Cuma kalau pemahamannya yang berhati-hati tadi bagus juga. Dia serius, saya mau mengikut persis seperti Nabi. Tak apa-apa, baguslah itu. Tak usah pakai ini lagi. Tapi kalau mau pakai, tetap sah sholatnya. Gitu Bu jawabannya Bu ya. Nah, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Kalau kita jadi makmum masbuk, Ya. kita tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah, tapi kita sudah dapatkan ruku. Itu sudah dihitung satu rakaat atau belum? Ya, baik. Baik. Waalaikumsalam. Kata Nabi, "Idza ji'tum ila shalah," kalau engkau datang untuk salat berjamaah, fa wa nahnu sujud, sementara kami dalam keadaan sujud. Ini sujud dulu yang disebut Nabi, nanti baru rukuknya. Sementara kalian temukan kami dalam keadaan sujud, wa nahnu sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Jadi kita lihat kan banyak juga orang kalau sujud imamnya itu kan mau berdiri nih. Tunggulah dulu katanya. Ada enggak itu tuh? Tunggu dulu. Kenapa dia? Nanggung katanya. Nanti tak terhitung juga kalau ikut sujud, kan tak terhitung juga sujud. Hitung-hitungan betul kepada Allah Ta'ala. Itu hitung-hitungan itu kepada Allah. Padahal kata Nabi, kalau kalian dapati kami dalam keadaan sujud, sujud. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, bagaimana kalau kami dapati imam dengan sujud? Kata Syekh Utsaimin, sujud. Karena engkau tak tahu sujud yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh jadi di antara sekian banyak sujud, sujud yang ikhlas karena mengikut imam tadi itulah yang diterima oleh Allah. Maka sujud. Jangan hitung-hitungan. Nah, itu prakteknya. Lalu apa kata Nabi? Fa idza adrakar rakaah, kalau engkau ikut imam itu imamnya dalam keadaan ruku', faqad adrakas shalah, maka engkau telah mendapat satu rakaat, maka engkau tak perlu mengulangnya lagi. Nah, itu hadisnya. Nah, bagaimana dengan Al-Fatihah? Kan itu pertanyaannya. Bukankah Al-Fatihah itu wajib? Menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tak membaca surah Al-Fatihah. Bukankah ketika dia masbuk tu tak sempat baca Al-Fatihah? Maka kata Imam Syafi'i, illa, pengecualian itu terjadi pada orang yang masbuk. Dalam setiap hal yang wajib ada pengecualian. Semua orang yang sudah baligh, orang Islam, wajib solat, kecuali orang gila. Itu tak wajib kan? Jadi kalau tak mau solat, jadi orang gila aja lah, itu kan. Nah, itu bisa. Kalau dia mau kecil lagi jadi anak balik, belum balik, itu bisa tuh tak solat. Kalau belum balik. Nah, tentang masalah tak sempat baca Al-Fatihah, kata Imam Syafi'i, ini hanya berlaku wajib baca Al-Fatihah itu kalau dia mengikut imam dari awal. Kalau dia ikut imam dari awal, sempat dia baca Al-Fatihah, maka tak dia baca Al-Fatihah, itu yang membatalkan solatnya. Tapi kalau dia mendapati imamnya dalam ruku, dia ikut ruku, maka tak perlu lagi mengulangnya. Begitu penjelasan Imam Syafi'i. Gitu Pak ya? Baik, terima kasih. Ya, Bu, silakan.
jenazah. Setelah sholat asar atau sebelum? Kalau sebelum tak ada masalah, karena kan belum sholat jenazah lagi. Ya, ya. Mungkin keadaannya tak memungkinkan, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan harus dipindahkan. Mungkin ditanyakan kenapa dipindah, gitu kan? Nah, jadi itu masalah teknis. Ya. Ya. Dia tidak termasuk hal-hal yang sampai merusak sholat asarnya. Tapi mungkin kebiasaan saja, tradisi masyarakatnya kalau jenazahnya diletakkan di depan, gitu kan. Tapi kalau dia disolatkan saat sholat memang harus di depan. Sekarang kan belum sholat. Nah, kalau memang tradisinya untuk penghormatan bahasanya, ya letaklah di depan. Tapi andaikan pun saat itu tidak di depan, tak masalah. Andaikan masih di rumah pun tak masalah, karena belum lagi untuk dilaksanakan sholat jenazahnya. Ya, 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 ya Pak. Biasanya kalau jenazah datang ke sini kami minta samping. Ya, ya, ya. Jadi pas mau sholat asar mungkin makmum itu diletakkan di belakang. Nah itu yang ditanya aja. Ya. Kalau sholat jenazah nanti sudah sholat asar baru bawa ke depan balik. Ya. Jadi makmum itu kenapa letak ke belakang? Samping itu. Ya, ya. Bisa jadi ini siapa yang meletakkan di belakang, tanyakan kepada dia mengapa diletak di belakang. Itu masalahnya Pak. Sebetulnya ini urusan teknis saja, mengapa diletak di belakang. Mungkin kalau ini asumsi, kalau dikhawatirkan orang ramai yang mau sholat asar itu, kalau dengan adanya di situ nanti sampai tak bisa sholat, taruhlah di belakang dulu yang mungkin agak lapang, mungkin kan. Tapi kita kan tak tahu alasannya. Nah itu kepada yang bersangkutan lah ibu tanyakan. Jadi kalau masalah afdaliyah dia tak ada hukum pasti, hukum aslinya harus di depan di saat sholat asar itu. Yang wajib itu ketika sholat jenazah memang harus di depan. Tapi selagi sholat asar dia belum dibebani hukum seperti itu. Jadi itu nanti bisa bicarakan aja gimana caranya, sebabnya itu kan. Saya tak tahu pasti apa masalahnya kan. Kan tak tahu pasti. Nanti itu wilayah teknis di lapangan itu. Wallahu a'lam shawab. Silakan Bu. Ya. 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 Ya, baik. Apakah setelah salam itu mengusap wajah atau tak perlu mengusap wajah? Nah, sekarang definisi solat. Apa yang dimaksud dengan solat dalam definisi fikih? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ucapan-ucapan yang diucapkan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti batas solat itu mana? Mulai dari takbir, ujungnya salam. Kalau sudah salam, mau dia usapkan wajahnya boleh, mau ngusap tangan boleh, karena dah selesai solat. Lalu kenapa hari ini dipertentangkan? Karena ini nih pertanyaan ibu nih, karena banyak yang mempertentangkan. Ada yang mengatakan tak boleh mengusap wajah. Mengusap wajah, mengusap boleh karena sudah selesai solat. Mau tangannya dia pegang begini, duduk letakkan di atas pahanya, letakkan di lantainya, dia sudah selesai sholat. Mau diusapkan wajahnya, memang ada hadis yang menjelaskan masaha wajhahu. Rasulullah ketika dia selesai salam, dia usap jabhatahu. Dia usap jabhatahu dengan tangan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ada hadisnya. Cuma akan ada ulama yang menolak, itu bukan untuk diamalkan. Kenapa? Karena dulu waktu sholat Nabi itu lantainya itu banyak pasir-pasir. Jadi selesai sholat, selesai sujud itu mungkin banyak pasir-pasir lengket di keningnya, maka diusapnya. Tapi andaikan itu dilakukan walaupun tak ada pasir, boleh. Karena dia bukan di dalam sholat.
Karena dia sudah selesai sholat. Mau usap kepala boleh, mau buka peci boleh, tak masalah bukan? Nah, oleh karena itu tidak dipertentangkan mau diusap ke wajah atau tidak, dia tak jadi masalah karena dia bukan bahagian dari sholat. Kecuali kalau dia anggap mengusap wajah itu bahagian dari sholat. Saya kalau tak mengusap wajah tak sah sholat saya. Itu tak boleh. Tapi saya yakin dan percaya kita yang mengamalkan habis sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira kita anggap itu bahagian dari sholat enggak? Iya, tetap juga bahagian dari sholat itu salam akhirnya itu. Tak akan kita anggap itu bahagian dari sholat. Cuma kebiasaan. Tak apa. Kenapa? Ada lagi alasannya. Karena Nabi lam yarudahuma hatta yamsaha wajhahu. Rasulullah itu kalau berdoa rafa'a yadayhi, dia angkat tangannya. Dia tidak akan kembalikan tangannya lepas begitu saja sebelum dia usapkan tangannya ke wajahnya. Nah, oleh sebahagian ulama, sholat itu kan doa. Kalau dah selesai sholat, mudah-mudahan sholat itu diterima, moga-moga rahmat Allah turun, lalu diusapkan ke wajah sebagai anggota badan yang paling mulia. Itu filosofisnya. Jadi bukan mau buat-buat hal-hal bid'ah. Gitu Bu ya. Nah, jadi boleh. Mau tak buat tak apa-apa. Mau diusap wajah, tak diusap ke wajah pun tak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Apa Pak? Tanya Pak, apa masalah Pak? Yang begini. Ada lagi Ustaz. Iya, iya, iya. Kadang dia enggak doa, sudah beri pulang. Ya. Ya. Di antara adab-adab sholat, sesudah sholat itu berzikir. Duburos sholawatil maktuban. Kata Nabi, kata sahabat, ayyud du'ai asma. Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Doa selesai sholat wajib. Duburos sholawatil maktuban. Makanya kalau ada orang habis sholat langsung pulang, boleh jadi dia tidak mengamalkan adab-adab sesudah sholat. Itu kan termasuk adab-adab sholat. Yakin betul dia sholatnya diterima? Doalah dulu, zikir sikit, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Siapa yang membaca itu sampai 99 itu berarti lalu dia tamamal mi'ah, dia lengkapkan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kana mislu zabadil bahri, meskipun sebanyak dosa sebanyak buih di lautan. Rugilah orang tak berzikir habis salat itu. Nah, jadi kalau dia ada urusan yang mendadak mungkin tak ada masalah. Zi hajatin, dia ada hajat yang sangat mendesak, sesekali tak apa-apa. Tapi setiap selesai sholat bubar, itu adabnya kurang tuh Pak. Nah, itu kurang adabnya. Ya, itu tadi tangannya. Pertanyaan Bapak, kenapa tangannya ketika salam itu dibuka? Di antara hal-hal yang makruh dilakukan ketika salam itu adalah membuka telapak tangan. Lihat dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan di antara hal yang makruh. Dia tak membatalkan solat, tapi termasuk perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Kenapa? Karena di zaman Nabi dulu ada sahabat yang melakukan. Habis solat itu dia yarfa' aidahu, dia angkat tangannya, dia buat kode isyarat ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Kata Nabi, kenapa? 5. Kenapa engkau angkat tanganmu? Kenapa engkau buat isyarat dengan tanganmu? Cukuplah engkau letakkan saja di bawah. Salam, lalu selesai, kata Nabi. Nah, Nabi bertanya mengapa itu, tidak mengatakan haram. Karena Nabi cuma bertanya, kecuali Nabi, haram kamu mengangkat tangan. Nah, itu makanya masuk dalam wilayah makruh. Tapi kenapa yang makruh itu betul kita amalkan? Nah, itu masalahnya tuh kan. Kenapa semangat betul mengamalkan yang makruh? Nah, sekarang ada lagi riwayat yang mendukung itu. Paling tidak ada yang memahami begini. Umar bin Khattab ketika dia salam ke kanan tersenyum, ketika dia salam ke kiri menangis.
Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tersenyum ke kanan ketika salam ya Umar? Kata Umar, terbayang olehku surga. Jadi senang hati itu, mudah-mudahan masuk surga. Indah surga itu, terbayang dia. Tergambar, oh indahnya surga itu. Senyum dia. Ketika dia melihat salam ke kiri, terbayang dia neraka. Terbayang neraka itu, sedih hati, takut dia, khawatir dia, menangis dia. Lalu disampaikan juga, mengapa engkau salam ke kanan itu tersenyum? Karena geli hati dia. Geli hatiku katanya. Kenapa? Rupa dulu alangkah bodohnya aku ketika dulu masa jahiliyah ini Tuhan tuh kami buat pakai tepung. Tuhan tuh dibuatnya pakai tepung. Dibuatnya itu berhala tuh dari tepung. Dibawanya dalam perjalanan. Ketika perutnya lapar, dicubitnya telinga Tuhannya itu. Dimakannya kan. Bodoh betul lah aku nih katanya. Dia geli hatinya, tersenyum-senyum sendiri dia. Itu. Lalu ketika dia salam ke kiri menangis. Apa menangis? Terbayang dia waktu jahiliyah dulu betapa zalimnya diriku menguburkan bayi perempuannya, anak perempuannya dikuburkannya hidup-hidup. Karena orang Arab ini tradisi jahiliyah dulu, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau diberitakan kepada mereka akan terlahirnya anak perempuan, fa zalla wajhuhu muswadda, merah padam wajahnya, malu, menanggung aib. Karena orang Arab jahiliyah itu kalau ada lahir anak perempuan malu, makanya ditanamnya hidup-hidup. Itu yang membuat dia sedih. Kenapalah aku zalim betul membunuh anak kandung sendiri. Itu yang membuat dia. Nah, oleh sebahagian orang mungkin inilah dalilnya membuka telapak tangan itu. Kan surga, buka telapak tangan mudah-mudahan masuk surga. Itu kita aja yang memahaminya begitu tuh. Jadi kalau kita mau melakukan itu, ya termasuk perbuatan makruh. Bagusnya gimana kata Nabi? Cukup engkau letakkan ala fakhizaik. Engkau letakkan tanganmu itu di atas pahamu. Sudah, habis itu salam. Tak usah engkau. Itu Nabi yang. Gitu Pak ya? Tuh. Ada lagi? Udah. Dah lah putih kajinya nampaknya lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Doa. Iya, untuk melengkapi, berarti belum salam lagi itu. Baru wal hidayah baru kan? Belum salam lagi. Kita lengkapi acara ini dengan doa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنزل الرحمة على هذه الجماعة يا أرحم الراحمين
اللهم أنزل البركة على هذا البرنامج يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.